Iya dong, udah Safira. Masa naik kali, Fir. Aduh, lu ikut-ikutan juga lagi, Sar. Masuk gak? Masuk, ntar lu kesabet. Gas. Udah tenang aja sih. Gue juga gak ngebut, cuman gini doang. Pada lebay-lebay amat. Stop. Kayaknya lo nabrak sesuatu deh. Gue gak tau itu apaan. Bentar. Guys! Kayaknya kita baru nabrak orang deh. Mendingan kita cek deh. Kita lihat. Tun. Pak, maaf ya, aku pengen ngecek pengumuman kelulusan kuliah dulu. Kenapa, Safira? Ini loh Pak, aku pengen ngecek pengumuman kelulusan. Mah, Safira juara 1. Dia terbaik di kampus. Tuh kan Mah, aku bilang juga apa. Safira itu bukan wanita biasa, dia tuh istimewa, spesial. Apa nggak ada hal lain yang ada dalam pikiran kamu selain perempuan itu? Iya, kamu lulus. Bener kan apa kata papa tadi? Kamu itu pasti dapat nilai bagus. Karena anak papa ini anak pinter dan anak soleha. Kamu sendiri gimana? Lulus nggak? Lulus kok Mah. Tuh, lihat aja sendiri. Oh itu nama kamu? Berarti kamu masuk 10 besar. Terbukti kan kalau kamu pantas untuk meneruskan perusahaan keluarga kita. Pak, ini semua berkat Papa. Kalau dulu Papa nggak nolongin aku waktu aku di panti asuhan, tempat ayah aku meninggalkan aku nggak akan mungkin bisa seperti ini, Pak. Pilihan papa tepat. Dengan kehadiran kamu di rumah ini, papa minta kamu jangan ninggalin papa. Papa gak bisa membayangkan bagaimana papa bisa hidup tanpa kamu, Safira. Mah apaan sih, Mak? Ih, sini balikin handphone mana? Enak aja. Ngapain sih kamu telepon-telepon perempuan itu? Kamu tuh harus lebih serius lagi dong setelah kuliah kamu selesai. Hubungannya apa sih, Mah? Serius itu juga termasuk kamu harus serius untuk mikirin pasangan hidup kamu. Perempuan itu nggak layak untuk jadi pendamping kamu. Kamu lihat ini. Lihat perempuan ini. Apa perempuan ini layak buat jadi pendamping kamu? Enggak. Perempuan ini cuma bisa bikin kamu sengsara. Kamu apaan sih ngomongnya? Aku serius loh, sayang. Maksudnya? Aku pengen nikah sama kamu. Sarah? Iya Mas, bentar. Al, udah dulu ya teleponannya, aku dipanggil sama Mama. Kok udahan sih? Aku masih kangen loh, sayang. Bye. Sarah, sini nak. Ini ada Bima. Bima bawa kabar gembira buat kamu. Setelah kamu lulus, dia ingin kamu jadi kepala marketing di perusahaan dia. Dan minggu depan, Papa dan Mama akan mengadakan pesta pertunangan buat kalian berdua. Sarah? Sebentar ya. Mau Bima? Sebentar ya. Oh iya, Pak. Kenapa Papa sama Mama bikin rencana tanpa nanya sama aku dulu? Kenapa kalian tega
Papa dan Mama melakukan ini semua demi kamu, nak. Aku tuh gak cinta sama Mas Bima, aku tuh cintanya sama Alvaro. Aku mau nikahnya sama Al. Cinta doang gak akan bisa membuat kebutuhan hidup kamu tercukupi. Kamu harus menikah dengan Bima. Dia yang terbaik buat kamu. What's up, bro? Lu nggak apa-apa. Gua sedih loh. Lu belum lulus tahun ini. Dude, you don't have to be worried about me, bro. Lagian juga gua kuliah kan karena ada lo pada. Kalau lo udah pada lulus, ngapain gua kuliah? Mana duitnya? Mana? Bro? Suara apaan tuh? Gas, ntar gua telepon lagi ya. Ya udah. Pak, lepasin, Pak sakit. Berani-beraninya ya kamu membohongi suami kamu sendiri. Mama! Apa-apaan sih, Pak? Mana duitnya? Kalau buat makan aku kasih, Pam. Tapi kalau buat mabok sama judi aku nggak akan pernah kasih. Hutang lo sama gue tuh banyak dan sekarang lebih baik lo bayar semua hutang-hutang lo itu. Hutang? Pak, Al bayar kuliah itu dari hasil kerja dia. Hei, diam lo ya. Kalau papa masih nyakitin mama, aku nggak ngasih ampun, papa. Al istighfar. Lepasin. Nah, Mama tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbuat seperti ini, nak. Lepasin, Astagfirullahaladzim. Iya. Halo, assalamualaikum teh. Iya, ada apa? Aduh Aziza, Naila sakit. Teteh nggak tahu harus gimana. Tapi teh, Teteh butuh kamu. iya teh. Nanti aku izin dulu sama majikan aku ya teh. Assalamualaikum ya teh. Waalaikumsalam. Dalam 4 bulan ini kamu udah 3 kali minta izin. Tapi kali ini saya benar-benar minta izin sama ibu. Keponakan saya benar-benar sakit, Bu. Ponakan sakit lah, kakak sakit lah. Besok siapa lagi yang sakit? Bulan ini saya nggak izinin kamu kemana-mana. Ini ada apa sih, Ma? Pagi-pagi udah ribut aja. Ini, pembantu satu ini. Kerjaannya izin mulu. Aziza, kenapa kamu minta izin lagi? Keponakan saya sakit. Kakak saya butuh saya. Kalau memang begitu, ya udah kamu pulang aja, ya. Semoga keponakan kamu cepat sembuh. Nggak bisa gitu dong. Yang bikin aturan di rumah ini tuh siapa, hah? Kan masih ada yang lain buat bantu-bantu. Lagian juga ini namanya masalah orang sakit. Orang sakit mana bisa nunggu sih, Ma? Tapi ingat ya, kalau kamu terlalu baik sama orang, kamu bakal dimanfaatin. Selamat ya guys, kita semua sekarang udah jadi sarjana. Bukan anak kuliahan lagi. Anggap aja gua nggak ada di sini. Safira kayak lupa nih sama Bagas. Maaf ya guys ya. Gue gak bermaksud kok ngomong kayak gitu. Dia mah cuma acting doang, gak usah percaya. Bener. Nih guys, gua kasih tahu ya. Bagas itu, selama dia masih bisa main musik, dia tuh bakal tetap fokus sama musiknya. Dia tuh bakal lupa sama yang namanya kuliah dan belajar. Yes. Jangan salah. Musik buat gue tuh nomor 2. Nomor 1 buat gue itu adalah kehadiran kalian di hidup gue. Masa sih, Gas. Sar. Psst. Kenapa lu? Muka ditekuk-tekuk kayak gagang pintu. Begini. Iya Sar. Lo kenapa sih? Gak apa-apa. Gue tuh cuman bingung aja abis lulus mau ngapain. Kamu gak usah bingung. Kan bentar lagi kamu bakal jadi Nyonya Alvaro. Kamu tuh ya, baru lulus mikirnya nikah. Orang-orang itu baru lulus tuh pikirnya party. Ngerayain sama teman-temannya. Kayak kita harus ngelakuin itu deh. Bener banget.
Nah guys, gimana buat ngerayain kelulusan kita ini, kita pergi ke villa gue yang di puncak. Setuju nggak? Iya, mau. Boleh. Mantap tuh, mantap. Ya udah kita berangkat hari ini aja ya. Oke, kalian semua siap-siap. Ntar gue jemput ya. Baiklah. Duh, nggak sabar banget happy sama kalian semua. Oke, bye. Bye. Gonna be alright. Guys, nanti kalau sampai villa kita mau bikin acara apa nih? Aku sih terserah kamu aja. Tanya Bagas. Serahin semua sama gua aja ya. Gua bakal bikin sesuatu yang spesial buat kalian. Sar, lo masih nggak mau cerita sama gue? Cerita apaan sih? Orang gue gak apa-apa. Ya kalau gitu senyum dong. Nih, gue senyum. Nah, gitu kan enak dilihatnya. Tahu lu Sar, kita ini kan mau happy-happy. Lu kenapa sih malah sedih-sedih gitu? Mungkin ini terakhir kali aku bisa bersama dengan mereka. Terakhir kali bersama dengan Alvaro. Teh Anissa. Azizah. Gimana keadaan Naila teh? Demamnya tinggi sekali. Naila panas banget teh. Kita bawa ke dokter ya. Aku takut Naila step. Tolong tas teteh ada di dalam ya. Dasar perempuan gak punya hati sama kamu. Pertama anak saya kamu bikin mati, kamu paksa dia kerja di Arab. Saya dengar dari tetangga loh Anissa. Cucu saya sakit. Terus kamu gak apa-apain. Kamu diemin aja. Mau kamu bikin mati juga sekalian. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa ngomong begitu? Kenapa sih ngomong kayak gini? Anak saya mati. Anak saya mati muda itu gara-gara kakak kamu. Dan ini semua salah kamu. Salah kamu. Bu, ini juga kami mau bawa Naila ke dokter. Alah, alasan kalian semua. Ayo teh. Aku permisi dulu Bu. Mau bawa Naila ke dokter. Assalamualaikum. Ayo Aska ikut ibu yuk. Enggak, sini kamu. Aska sama saya. Nggak mau. Aku nggak mau ikut nenek. Aku maunya ikut ibu. Udah Bu. Biar Aska ikut sama aku ke dokter. Untuk ngantar adiknya. Ayo Aska yuk. Sama kamu. Kamu ngurus Naila aja nggak becus. Terus kamu mau bawa dua-duanya cucu saya. Bisa mati, bisa sakit semua cucu saya. Aska sayang, sama nenek aja. Ya, ibu itu mau ke rumah sakit. Mau ketemu sama dokter. Nanti kalau Aska ketemu sama dokter, Aska disuntik lagi. Suntikan sakit. Aska nggak mau kan? Udahlah Bu. Biarin Aska ikut sama aku. Kenapa? Gak percaya sama saya? Saya justru yang gak percaya sama kamu. Udah teh. Biarin Aska sama neneknya aja. Ya udah. Aska nggak boleh nakal sama nenek ya. Iya Bu. Ibu nggak lama. Titip Aska Bu. Ayo Aska. Sama nenek aja. Permisi. Dok. Dok, tolong dok. Sus. Dok, anak saya. Silahkan dibaringkan, Bu. Keluhannya apa ya, Bu? Demam, terus sesak nafas. Gimana kondisinya, Dok? Anak Ibu harus dirawat selama beberapa hari. Kami harus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui penyebab dari demamnya sambil menunggu hasil dari laboratorium.
Kalau misalnya malam ini saya bawa pulang dulu, terus besok pagi saya bawa lagi ke sini anaknya. Bu, kondisi anak ibu belum stabil. Saya khawatir kalau dibawa pulang, nanti kondisinya bisa memburuk. Gimana Ziza? Teteh nggak punya biaya untuk melakukan rawat inap. Teteh jangan pikirin itu ya. Kita fokus sama kesembuhannya Naila. Biar itu jadi urusan aku. Oh my god, akhirnya sampai juga. Oh my god, gila seger banget udaranya nih. Masuk yang... Hah? Masuk. Lu mau jadi kancong? Masuk deh. Dingin gua di sini. Pada enak anget. Selimutan biar anget. Udah amat. Kalau kamu, apa janji kamu yang belum kamu penuhin? Fir, kamu percaya kan sama aku? Aku janji, aku bakal berusaha semampuku supaya aku bisa menuhin janji-janji aku sama kamu. Jadi yuk, kita masuk. Bentar ya. Halo? Halo Mas Kenan, ini saya Azizah. Mohon maaf Mas sebelumnya kalau saya mengganggu. Saya sebenarnya mau minta tolong Mas soal keponakan saya. Saya udah bawa ke rumah sakit, tapi... Udah Aziza, cerita aja. Ada apa? Keponakan saya harus dirawat Mas. Tapi uang saya tidak cukup untuk biayanya. Apa boleh kalau saya kasih gaji sekarang? Tadi saya telepon ibu tapi nggak diangkat. Makanya saya telepon Mas. Iya, udah, kamu tenang aja. Saya transfer sekarang. Kamu kirim aja nomor rekeningnya ya. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Kenan. Nanti saya gajian potong aja ya Mas. Gak usah Aziza, anggap aja itu bonus karena kamu udah bertahun-tahun kerja sama keluarga kami ya. Siapa sih? Serius banget? Penasaran ya? Kebiasaan deh. Udah, nanti aku kasih tahu. Tapi mendingan sekarang kita masuk dulu. Dingin. Yuk. Yuk. Guys, gue barbekyuan dulu ya. Udah lapar nih. Bikin dagingnya yang setengah matang ya. Wow, lu tinggal makan doang, gas. Gak usah bawel. Udah daripada lu pada ribut, Bagas. Mendingan lu main gitar. Tapi, gua main gitar. Nah. Udah main gitar suruh. Baiklah, saudara-saudara. Wanginya udah enak. Sar, kamu kenapa? Kamu ada masalah? Sar, kamu itu pacar aku loh.
Jadi aku kenal banget kamu kayak gimana. Kamu gak biasanya diem kayak gini. Kalau kamu ada masalah, kamu kan bisa cerita sama aku. Kamu kenapa? Sar. Maaf, aku mau ke toilet dulu ya. Jangan banyak-banyak dong. Sarah kenapa ya? Lu tau gak? Sarah? Iya. Perasaan dia nggak apa-apa deh, emang kenapa sih? Beda aja Fir sama gua, Fir. Yang lagi ada masalah gitu. Gue yakin dia nggak kenapa-napa kok. Lagian kalau misalkan emang kenapa-kenapa juga pasti dia akan cerita. Ya mungkin dia lagi pengen butuh waktu sendiri aja. Nanti juga bakalan cerita kalau emang ada apa-apa. Tapi kayaknya ini masalahnya besar deh, Fir. Gua tanya kenapa dia nggak jawab. Aduh, udahlah. Sarah nggak bakalan kenapa-kenapa kok. Guys, mumpung kita semua lagi kumpul dan ini adalah momen yang penting banget, kita harus abadikan momen ini. Ayo semuanya kumpul. Di mana? Situ. Pokoknya gue mau update ke seluruh sosial media gue, biar semua sobat Fish Queen gue sirik. Oke, hitungan 10. Ikut. Cepet Sarah sih. Ayo, push guys. Fotonya jadi nggak jadi kan tuh? Mana nih? Ah elah buset. Gimana sih? Ini sih kelewat gosong ini. Ya ampun gosong semua. Lu gimana sih Al? Gimana sih lu masaknya? Ini daging terakhir kita loh. Terus kalau gosong gini kita mau makan apa? Kalian tenang aja. Ini artinya kita harus cari makan di luar. Sounds good. Lanjut, setuju. Yuk, mandi. Dingin. Lu aja makan tuh. Ogah. Numero 1. Iya. Guys, kita main tutor order yuk. Ya elah. Zaman gini lo main terus order. Ngapain sih Nora tahu? Kok Nora sih kamu takut ya kalau kamu disuruh jujur? Ya kan? Gue siapa yang takut? Let's go! Setuju? Oke. Kinan, oke, Kinan. Truth or dare? Gua pilih truth. Mantap, gua suka nih kayak gini nih. Truth ya? Yes. Untuk saat ini, hal apa yang lo pengen banget lakuin? Gua mau ngelamar Safira. Surprise banget. Seriusan gak sih? Kinan kamu bercanda kan? Enggak. Aku serius. Sebentar nih. Hal kayak gini nih harus gua abadikan. Lo ada cincin. Kan biar romantis gitu, biar kayak film-film gitu. Ada nggak? Ayo Nan, buruan lamar Safira. Oke. Biar gue yang rekam. Oh ya udah bagus deh sekalian nih. Gue juga benci banget nih orang yang ini jelek banget, sumpah. Aduh, apaan sih? Aduh, gak usah kayak gini deh, Mama tahu. Kinan kamu bercanda kan? Safira. Aku pengen kamu jadi istri aku. Will you marry me? Oh ya, cincin ini cuma buat sementara. Ini cuma simbol aja. Nanti pas kita pulang ke Jakarta, aku janji, aku bakal beli yang lebih bagus.
Kamu mau kan? Terima, 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 terima. Oke guys. Gue gak mau kalah. Meskipun gue tahu ini bukan giliran gue, tapi gue juga mau. Gue mau ngelamar Sarah. Berarti gue yang ngerekamin. Oke. Sarah, aku mau nikah sama kamu. Terima. Sarah, Sarah. Ini apa-apaan sih? Tadi bukannya lo berdua lamar-lamaran kenapa jadi dramaan begini? Kayaknya ada yang disembunyiin deh dari Sarah. Oh iya, Fir. Terus urusan kita gimana? Kamu kan belum jawab. Nih ya, menurut gue aja nih ya, lu berdua mendingan ngobrolnya agak sonoan aja, ya. Jangan deket-deket gue, ya. Ini dong, hargain dong orang yang jomblo kayak gue, ya. Mantap. Bye. Bye. Kamu kenapa, Sar? Aku bisa lihat lo di mata kamu. Sesuatu terjadi kan sama kamu kan? Kan kamu bisa bilang sama aku, Sar. Kamu percaya kan sama aku? Harusnya aku tuh nggak datang ke sini. Ini cuma bikin semuanya makin berat buat aku. Maksudnya? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku tuh sayang sama kamu. Aku cinta banget sama kamu, tapi Tapi apa, Sar? Tapi aku nggak bisa milikin kamu. Fir, please. Aku butuh jawaban kamu. Maafin aku ya, Nan. Tapi aku belum bisa terima ini. Fir, soal ini aku minta maaf. Aku janji sama kamu, begitu kita pulang ke Jakarta, aku bakal ganti cincin ini sama yang lebih bagus, sama yang lebih mahal, ya? Bukan itu masalahnya. Kita ini kan baru aja lulus kuliah. Aku belum siap nikah. Dan papa aku juga naruh harapan besar sama aku, Nan. Aku pengen cari uang yang banyak, pengen cari kerjaan supaya aku bisa bahagiain papa aku. Fir, dengerin aku ya. Kamu masih bisa tetap kerja kalau kita udah nikah nanti.
Bukan cuma itu, Nan. Aku gak mau ninggalin papa aku sendirian. Kamu kan juga tahu masa lalu aku itu kayak gimana. Ayahnya meninggalkan dia di luar panti. Sudah beberapa hari dia belum mau makan. Dia terus menangis, mengharapkan ayahnya kembali. Tapi saya yakin, Pak, ayahnya nggak akan datang lagi. Ayah kandung aku nggak pernah datang lagi. Dan papa angkat aku yang sekarang, dia yang ngerawat aku sampai aku sebesar ini. Dia udah nganggap aku seperti anaknya sendiri. Dia selalu ada buat aku. Dia selalu nemenin aku belajar. Bahkan dia sampai rela nggak tidur cuma buat nungguin aku sampai di rumah. Aku bersyukur banget punya orang tua kayak beliau. Sekarang papa udah gak punya siapa-siapa lagi selain aku, Nan. Jadi gak mungkin buat aku untuk ninggalin dia sendirian. Apalagi di saat umur dia yang udah lanjut seperti ini. Lagi pula, apa aku layak bersanding sama kamu, Nan? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya. Aku janji. Aku akan berusaha sekuat tenaga aku supaya mamaku bisa nerima kamu. Aku janji. Ya. Dan aku juga ngerti. Kamu pasti butuh waktu kan? Aku akan nunggu terus sampai kamu siap. Dan sekarang, kamu harus pakai lagi cincin ini, karena cincin ini menandakan kamu itu cuma punya aku, dan aku pun cuma punya kamu. Gak boleh sama yang lain, ya? Ya. Sini aku pakein. Mana sih nih anak-anak belum balik juga? Duh, sumpah ini gue udah empat banget temen yang nyanyi. Woi, berisik lo, suara lo jelek. Maksud lo? Maksud gua suara lo jelek. Kalau lo nggak usah bisa nyanyi, nggak usah jadi penyanyi. Nih kuping gua sebentar lagi mau pecah gara-gara 2 jam dengerin suara lo, nyadar nggak suara lo jelek? Gua ajarin nih, vibra yang benar. Ringin, kasih gua kunci C. Berisik lo. Lo kalau pengen pamer, jangan di sini, hah? Lo ngajakin gua ribut gitu, hah? Lah, ayo. Apa? Gitu doang. Gitu doang. Oke, pokoknya terserah kamu deh. Kamu mau yang kayak gimana, Udin? Bener ya? Iya, janji. Ayo, lepas. Bagas! Bagas! Lu ngapain temen gua,
Ini teman gua, woi. Hei, berani sama gua. Berani deh. Jangan ribut di sini. Pergi kalian semua. Pergi. Pak, maafin teman-teman saya ya. Ayo cabut. Ayo cabut. Dia duluan, Pak. Iya, Pak. Maafin teman saya, Pak. Lagian kenapa pada ribut sih? Nggak seharusnya liburan kita jadi kayak gini. Ya kan si Bagas dipukulin, San. Masa kita diam aja? Kasihan lah si Bagas. Ya nggak gitu, cuman kan nggak harus pakai ribut. Ya itu mereka aja nggak terima sama kritikan gua. Orang gua bener kok emang nggak enak. Bener dari mana? Halo, Mah. Kinan, kamu cepetan balik ya. Jadwal meeting kita dimajukan. Calon partner proyek kita mau ketemu kamu besok pagi. Loh, bukannya hari Selasa, Mah? Udah, kamu nggak usah protes. Ini soal bisnis. Ini lebih penting dari apapun juga. Iya, tapi emangnya nggak bisa dimundurin ke lusa gitu? Dia itu orang penting. Jadwalnya padat. Waktunya kamu bersenang-senang udah selesai. Saatnya kamu tunjukin tanggung jawab kamu di perusahaan keluarga kita. Iya deh, Mah. Kinan pulang sekarang. Guys, sorry banget nih. The party is over. Hah? Kenapa? Iya, barusan nyokap gue telepon. Gue harus pulang sekarang. Karena besok pagi ada meeting penting banget. Kok gitu sih, Nan? Kinan, lu tuh bukan anak SD. Lu udah gede. Masa disuruh langsung pulang gitu aja sih? Kita kan lagi liburan. Ngapain kita kesini kalau misalnya kita langsung pulang gitu aja? Yang di Jakarta aja sekalian. Terus di Jakarta ngapain? Rayain kegagalan lo yang gak lulus kuliah, iya? Parah lo, Nan. Udah. Kenapa jadi pada ribut kayak gini sih? Mendingan sekarang balik ke villa terus beresin barang kalian masing-masing. Kita balik ke Jakarta. Sini aku bawain. Hati-hati. Sorry ya, liburannya jadi berantakan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan masih ada liburan buat lain kali. Si Bagas mana? Oh iya. Tuh anak mana sih? Gas! Bagas! Ayo apa ya? Apaan sih? Pada bawel-bawel amat sih lo pada. Sabar. Nih, gue tuh abis bawain minuman dulu buat kalian. Perjalanan kita kan jauh. Biar lo pada nggak haus. Baik-baik kan gue? Makasih ya. Sama-sama. Baik kan gue? Gua minum ya? Minum aja. Habisin. Gas, lu duduk di belakang ya sama dua cewek ini. Nggak mau gue duduk depan pokoknya. Mereka jahil, gue nggak mau. Ayo buruan. Oke. Ro, nitip dong. Tas gue di belakang lupa. Taruh belakang aja deh. Sorry. Halo. Iya. Jangan telepon sekarang dong. Iya, ini lagi mau dikerjain. Ya tenang aja. Malam ini aku antar ke sana juga. Oke. Everybody, let's singing with me. Lu kan gini kan asik kita nggak bete-bete kayak gini, ya kan? Gas. Gas. Kamu ngantuk deh. Mending kamu gantian nyetir aja sama Bagas. Kalau ngantuk jangan nyetir. Sekarang gue aja yang nyetir.
Lo pada antang-antang aja, gue nyalain musrik. Nah, gini dong, musik. Safira. Musik. Gak usah naik kali, Fir. Gue ini segalanya sejuk banget loh. Bahaya, Fir, Pak. Turun. Bahaya. Aduh, orang lagi seru juga. Kalau mau nikmatin udara, tuh tinggal buka jendela nih kayak gini nih. Aduh, lu ikut-ikutan juga lagi, Sar. Masuk gak? Masuk, ntar lu kesabet. Bawel banget sih. Gas. Pada tenang aja sih. Gue juga gak ngebut, cuman gini doang. Pada lebay-lebay amat. Stop. Kayaknya lo nabrak sesuatu deh. Gue gak tau itu apaan. Bentar. Guys. Kayaknya kita baru nabrak orang deh. Hah? Mendingan kita cek deh. Kita lihat. Tun. Guys, itu kayaknya beneran orang deh. Terus sekarang gimana? Gue gak mau di penjara. Gas, lu gimana sih, Gas? Emang lu nggak ngeliat ada orang di situ? Apa lu main tabrak gitu aja? Tahu. Udah, sebaiknya gue periksa dulu. Guys, dia udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua bisa disangka pembunuh. Sumpah guys, gue tuh gak ngeliat ada orang tadi di jalan. Gue gak nabrak apapun, gue gak tahu di jalan aja kosong, sumpah. Lo yakin, Gas? Yakin, Fir. Lo lihat gak ada orang? Enggak, gue gak lihat. Bukan, diam semuanya. Itu semua sekarang gak penting. Lo mau lihat ada orang atau enggak? Lihat nih. Jelas-jelas sekarang orangnya udah meninggal. Dan kita semua bisa jadi tersangka. Lo udah ngebunuh orang, Gas. Paham lo? Guys, kita mesti pergi, guys. Kalau udah kayak gini, masa depan kita dipertaruhkan semua. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Guys, maaf ini salah gua. Gua nggak tahu harus kayak gini. Gua nggak tahu kenapa jadi gini. Maaf, guys. Gas, ini bukan waktunya lu nangis, Gas. Gas, kita harus pergi, guys. Ayo kita pergi. Enggak. Lu udah gila ya? Kita nggak bisa ninggalin mayat ini di sini sendirian. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Enggak. Gue nggak mau ngurusin orang. Gimana kalau kita dituduh pembunuh, Fir? Gimana orang tua gue kalau tahu semuanya bisa hancur? Mendingan kita pergi sekarang. Gak ada yang lihat kan kita di. Gue nggak bakalan ninggalin dia sendirian di sini. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Fir, lu nggak lihat, Fir? Dia udah mati, Fir. Dia mati. Mendingan kita pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Al bener.
Orang ini udah meninggal. Dan kita semua nggak bisa berbuat apa-apa. Kenan, dia ini manusia, bukan tikus yang habis ditabrak itu bisa kita tinggalin. Tapi kita juga harus mikirin masa depan kita. Orang ini mati ketabrak gara-gara kita semua. Kita semua bisa masuk penjara. Fir, lo gak mau kan kita semua di penjara, Fir? Guys, gue mau jujur sama kalian. Jujur apa? Kita nggak bisa pergi ke rumah sakit atau kantor polisi. Karena gue dan kalian dalam kondisi Apa maksud lo, guys? gue masukin alkohol ke minuman kalian. Sorry guys. Kiran, udah! Kiran! Berantem gak akan nyelesain masalah! Terus sekarang kita harus gimana dong? Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo. Fir, ayo! Fir! Buruan, Fir! Ayo! Fira! Kinan! Ayo! Enggak, Kinan. Enggak, lepasin! Coba kalian pikir, kalau kejadian ini terjadi sama keluarga kalian gimana? Hah? Kalau perempuan ini punya keluarga gimana? Fir, buka mata lo, Fir, buka! Dia udah mati, Fir! Kita semua masih hidup! Kita punya masa depan di engkau, Fir! Ini semua gara-gara lo. Lo yang udah bikin kita semua jadi mabok. Lo yang udah nabrak perempuan ini. Guys, udah. Stop! Sekarang kita vote aja. Kalau semua setuju sama Safira, kita lapor polisi. Tapi kalau Safira kalah suara, kita semua harus kuburin mayat ini. Dan kita lupain semua yang udah terjadi selamanya. Oke? Siapa yang setuju? Kita kubur mayat ini sekarang. Kalau nggak ada bukti, nggak ada tindakan kriminal, kita clean. Angkat tangan. Gua harus apa? Ini jelas-jelas kesalahan gua. Tapi gua gak mau masuk penjara. Gas, pikirin baik-baik. Ini semua karena ulah lo. Gue tahu gue yang salah, Fir. Tapi gue gak mau masuk penjara. Fir, lu nggak lihat itu mobil siapa? Itu mobil Kinan, Fir. Kalau sampai keluarga Kinan tahu, ini orang mati. Bisnis keluarga Kinan bakal hancur, Fir. Lu nggak mikir ke sana. Lu jangan egois dong, Fir. Dan pikirin rasa kemanusiaan kamu. Nan, lu mau ngapain, Nan? Kinan, kamu mau apa? Kita harus pindahin mayat ini. Kita nggak bisa tinggalin mayat ini di sini. Nanti kalau orang lihat, dia pasti lapor polisi dan kita semua pasti bakal diselidikin. Jadi kamu mau ngubur mayat ini? Fir, kalaupun aku angkat tangan itu nggak akan berubah apapun. Kita tetap kalah suara. Sesuai perjanjian, suara terbanyak yang menang.
Ayo, Gas, bantuin gua. Bagas, bantuin, Bagas. Buat. Cepetan, ini salah lo. Kaki, Gas, kaki. Dengan 3, 1, 2, 3. Stop. Ini cuma mimpi buruk kan, Fir. Ini bukan, ini gak beneran, ini gak nyata kan. Sekarang kita harus menguburnya. Baru masalah kita selesai. Gimana caranya, Nan? Di sini gak ada alat buat gali tanah. Gini aja. Gua cari dulu alat buat gali tanah ya. Lu ikut sama gua, ayo. Ayo ikut. Aku juga ikut, Al. Ayo. Sarah. Al, jangan lama-lama, Al. Dan ini kenapa bisa terjadi sama kita sih, Nan? Terus kita harus gimana? Fir, kamu tenang ya. Kamu harus tenang. Aku yakin kita semua pasti bisa lewatin masalah ini. Ya. Nan, mungkin kita hanya kehilangan masa depan kita. Tapi dia kehilangan nyawa, Nan. Harusnya kita nyerahin diri ke kantor polisi. Enggak, Fir. Nggak bisa. Di saat lagi kayak gini kita nggak bisa egois. Kita harus pikirin yang lain juga. Kalau kita lapor polisi, mereka semua juga bisa masuk penjara. Dan itu bikin masalah semakin runjang. Duh, Al, please gue gak ikut ya, Al, gue takut banget, sumpah, Al, gue gak ikut ya, please. Udah gak lu ikut. Ini semua gara-gara lu, tau gak? Please dong, gue takut Udah banget. lu ikut, masuk. Udah, jangan nangis dulu. Aduh, gue takut banget, Sar, ini gimana? Bagas, lu bisa diem gak? Lu jangan berisik dong, gue pusing nih. Gue gak tau mesti cari sekop di mana malam-malam kayak gini, coba. Maafin gue, guys, gue udah jalan kalian ke penjara, tapi gue gak mau di penjara, gimana dong? Sudah dong, lo tenang dulu. Gak akan ada yang masuk penjara kok. Bagas, sekali lagi lo ngomong penjara, gue turunin lo di sini, mau lo? Ya mau. Udah deh, gak usah berantem. Sekarang kita fokus aja dulu cari sekop. Kita mencari rumah yang lagi dibangun. Ruko atau apa kek? Guys, bantu gua, Gas. Itu apa itu? Oh iya. Gas, lo ikut nggak? Udah nggak usah, dia di mobil aja udah. Ntar bikin ribet. Ada orang, tapi lagi tidur. Gas, lo diam di sini. Tapi kalau orang itu bangun, lo langsung telepon gue atau Al ya. Bagas, lo denger gua nggak? Bagas. Iya denger, gue gak budek, bawel. Jawab dong. Sar, kamu aktif terus ya, gue takut. Iya, handphone gue aktif kok. Udah. Itu sekop. Kalau dia ketangkep gimana tuh berdua? Gak, positive thinking, relax.
Tahan. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be okay. Oke. Aduh. Nyamuk di mana-mana ribet banget nih. Gak usah tidur gua. Mampus tuh orang bangun lagi. Mobil siapa tuh? Periksa. Aku kemana nih? Sar, Alvaro buruan dong. Siapa malam-malam parkir di sini mobil nih? Mana nggak ada orangnya? Kamu cari situ. Aku cari sini. Gak ada. Hampir mati gue. Ma, skop atau cangkul ada nggak sih? Oh iya. Nah, Cari lagi. Gue harus telepon Sarah. Udah kita mobil, Pak. Kenapa? Ya ampun, Bagas, ngapain sih telepon? Udah kita mobil lagi. Mati dari kesini. Nggak ada siapa-siapa. Kok bisa dihubungin? Suara handphone. Ada yang masuk nih kayak ini. Suaranya di sini nih. Jangan-jangan di sini nih. Halo. Kagak ada. Mana nih? Apa jangan-jangan mereka ketahuan ya? Gue kabur aja. Iya, gue kabur aja. Sar, maafin gue terpaksa, gue gak mau masuk penjara. Kuncinya gak ada. Gue harus gimana nih? Si Alam Sarah kemana sih? Gue harus ngapain ini? Kunci di bawah, handphone gak aktif. Itu penjaga udah nyenterin gue. Gue harus ngapain di sini? Kabur aja deh. Bagas, kamu kemana? Masuk. Nah, kenapa kita ketahuan? Kenapa?
Ini Alvaro sama yang lain kemana sih? Jangan-jangan mereka pulang ke Jakarta terus ninggalin kita di sini lagi. Enggak, Nan. Mereka nggak mungkin ninggalin kita. Namanya juga di hutan pasti susah nyari skop atau cangkul. Apalagi udah jam segini. Kita harus percaya sama mereka. Mereka tuh teman kita. Ya juga sih, tapi lama banget. Stop, cangkul. Gue bawa ini. Ayo. Tutup, Kak. Apa aku bilang? Sorry lama. Lu bisa dapet cangkul sama skop dari mana? Udah, gak usah banyak tanya. Lu bantu gua aja. Gas, sana. Bentar. Gas, bantuin gua. Ayo. Maafin gue, ini semua salah gue. Harusnya gue gak ngajak kalian party kayak gini, maafin gue. Harusnya gue gak masukin alkohol ke minuman kalian, ini salah gue minta maaf. Jangan berisik, diam. Gas, ini bukan saatnya mau nangis, cepetan bantuin kita. Kalau nggak berisik, ntar kita ketangkep gimana? Bantuin gua. Udah biarin aja si Bagasnya. Iya bener. Gak berisik dong, Sar. Ya berisik kalau kita ketangkep gimana? Gimana sih? Udah. Bantuin kita bantuin lagi. Ayo. Bantuin gua. Bantuin gua, jangan berisik. Bantuin gua. Polisi. Kita harus gimana? Kita harus kasih polisi. Ayo, sini Bagas. Kita harus gimana? Itu kenapa bisa ada polisi sih? Jangan-jangan ada yang lihat kita lagi. Tenang. Kalian tenang dulu. Guys, gawat. Polisi mendekat mobil kita. Terus kalau mereka ngecek ke sana nggak ada orang, mereka kesini cari orang tuh sampai kita gimana? Ini kita pasti ketangkap. Karena kita punya barang bukti dan mayat di depan kita. Fir, mendingan kita ke sana samperin polisi biar mereka nggak curiga. Biar yang lain lanjut ngegali. Enggak, gue nggak mau, Sar. Enggak, gue nggak mau. Ayo Fir, mau gimana lagi? Hati. Ya balik. Tidak ada orang, Mbak. Malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Oh iya, Pak, saya Safira dan ini teman saya, Sarah. Apa Mbak punya mobil ini? Iya, betul, ini mobil kami, Pak. Sedang apa kalian di hutan seperti ini? Gini Pak, tadi selagi di jalan saya kebelet buang air kecil Pak. Jadi saya memutuskan untuk parkir mobil di sini dan buang air kecil di sebelah sana Pak, di pohon yang besar itu.
Iya Pak, maaf ya kalau kita sembarangan, tapi perjalanan ke Jakarta kan masih jauh banget, terus kita nggak tahan. Daripada kita ngompol di mobil terus bau, ya kan Pak? Baiklah, kalau begitu silakan Mbak teruskan perjalanan. Tidak baik malam-malam di hutan seperti ini. Bahaya Mbak. Iya Pak, terima kasih Pak. Makasih. Kami permisi Mbak, selamat malam. Malam. Mari Mbak. Bisa mati berdiri gue, Fir, kalau Parno kayak gini. Gue pengen cepet-cepet balik deh. Ya udah, Sar. Ayo. Ayo buruan. Fir. Tadi sih polisinya udah pergi. Makanya kita nggak bisa lama-lama ada di sini. Takutnya mereka ngeliat mobil kita masih di sana. Mereka nanti curiga. Oke. Yaudah, kalau gitu kalian tenang ya. Guys, cukup. Ini udah selesai. Sekarang lu bantuin gue senterin supaya gue gampang nguburin mayatnya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Naila. Astagfirullahaladzim. Aziza. Kenapa teh? Naila nggak ada. Mungkin Naila lagi diperiksa sama dokter teh. Kalau diperiksa dokter masa teteh nggak dibangunin sama dokter? Ya udah kita coba cari aja teh. Ya. Guys, bener-bener gak kuat ngeliatnya. Tahan, Sar. Kamu harus kuat ya. Maafin saya, Bu, jadinya seperti ini. Saya nggak punya pilihan lain dan terpaksa mengikuti kemauan teman-teman saya. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ini. Ayo kita balik ah. Kita lupakan kejadian malam ini. Mas, saya minta maaf ya, Mbak ya. Saya minta maaf sekali lagi, Mas. Saya nggak sengaja, Mbak. Suster, anak saya ada di mana, Sus? Apa mungkin anak saya lagi ada jadwal periksa oleh dokter? Maaf Bu, menurut catatan tidak ada jadwal pemeriksaan anak Ibu. Jadi saya tidak tahu kenapa anak Ibu bisa tidak ada di dalam kamarnya. Ini rumah sakit, Sus. Masa anak saya hilang? Saya nggak tahu Bu. Ya Allah. Sabar ya Teh. Naila. Pak, cepat. Cari bayi itu sampai ketemu. Cepat Pak, segera. Misi Pak. Ya. Ibu, maaf, mohon bersabar. Saya sudah kerahkan seluruh satpam dan staf rumah sakit ini agar segera mencari bayi ibu sampai dapat. Kalau begitu saya permisi ikut mencari juga. Permisi, Bu. Terima kasih Pak. Udah. Segera. Ayo buruan, Fira, ayo Fira. Safira, ada apa sih? Ayo buruan. Safira, ini ada apa lagi sih? Fir, lu jangan bilang dengar suara aneh-aneh. Atau perempuan tadi jadi setan. Hah, dengar suara itu? Diam, gue lagi dengerin. Fira, ayo, Fira. Fir, ayo Fir. Ayo kita balik yuk, gue gak mau lama-lama di sini, Fir. Diam. Fir, serius deh, ini ada apa sih sebenarnya? Dengar suara bayi gak sih? Lo denger juga kan? Dengar gue, cuman Fir, ini hutan, gak mungkin ada suara bayi. Jangan bayi setan. Safira! Fira, Fira mau kemana? Fir, balik! Fira! Ini apa lagi sih? Kalian! Ayo! Fir, kamu mau kemana sih? Ayo balik ke mobil mendingan, Fir. Enggak, tadi tuh gue denger suara bayi. Kita harus cari bayinya di mana. Guys, apa jangan-jangan bayi itu adalah anak ibu tadi?
Gak mungkin, kalian tuh salah. Gak mungkin ada orang bawa bayi ke tempat kayak gini. Apa jangan-jangan perempuan yang kita kubur tadi itu lagi hamil kali ya? Udah. Gue mau cari bayinya di mana. Fir. Safira. Fira. Mana bayinya ya? Tinggi deh. Suaranya kayak deket. Astagfirullahaladzim. Bayi. Ya ampun. Itu bayinya, guys. Ayo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sayang. Astagfirullahaladzim, sayang. Ya Allah. Fir, jangan-jangan itu bayinya yang gua tabrak tadi. Ya terus kenapa bayinya ada di sini coba? Kenapa cewek tadi nggak dibawa tuh bayinya? Ya mungkin aja ada sesuatu yang terjadi sama bayinya, terus ibunya pergi buat minta tolong. Dosa apa gue? Gue udah ngebunuh nyokapnya. Otomatis anak ini udah gak punya ibu lagi. Sekarang kita mesti gimana? Keluarganya aja kita nggak tahu di mana, kontaknya di mana kita nggak tahu. Sekarang anaknya bakal kehilangan nyokapnya. Gimana ini? Dosa apa gue? Terus sekarang kita harus gimana? Ya nggak gimana lah, ya udah bayinya simpen aja di sini biar kita nggak ada masalah juga. Enggak. Gua nggak bakalan ninggalin bayi ini sendirian di sini. Fir, lo apa-apaan sih? Kita nggak mungkin bawa bayi itu. Fir, taruh Fir. Ntar kita kena masalah besar. Taruh nggak bayinya sekarang? Nggak. Pokoknya gua nggak akan ninggalin bayi ini sendirian. Dia ikut sama kita. Fira. Gua nggak setuju Fir lu bawa bayi ini. Terlalu beresiko tahu nggak? Bukan kalian yang akan bawa bayi ini. Tapi gue yang akan bawa bayi ini. Sama aja, Fir. Lo pikir lo siapa? Ibunya? Kan bukan. Terus mau lo apa? Mau ngubur bayi ini hidup-hidup bersama ibunya yang meninggal? Iya? Fir, lo gak bisa bawa bayi itu, Fir. Lo mau ngomong apa sama bokap lo? Sama orang-orang di sekitar lo? Fir, masa depan lo tuh cerah banget loh. Lo kalau ngerawat bayi ini, yang ada bukan masa depan lo doang yang hancur, tapi masa depan kita juga. Sar, bayi ini gak tahu apa-apa, bayi ini gak berdosa sama sekali. Justru kita yang udah menghilangkan masa depan anak ini. Karena kita udah ngebunuh ibunya sampai meninggal. Enggak, kita nggak boleh bawa dia. Kita nggak bisa bawa dia. Gue nggak sanggup lihat mukanya. Lihat mukanya selalu ngingetin gue kalau gue tuh udah ngebunuh nyokap. Diam. Gas. Lo nggak boleh ngungkit masalah itu lagi. Lo nggak boleh bahas-bahas itu lagi. Kita semua harus lupain itu. Gue tetap nggak setuju. Kita bisa bawa bayi ini. Nggak seharusnya kita ninggalin bayi ini di sini. Bayi ini bisa mati kalau kita tinggalin di sini. Kalian semua ingat ya, kita udah ngelakuin satu kesalahan besar. Jangan kita tambahin sama yang lebih besar lagi. Kita harus bawa bayi ini ke Jakarta. Nanti di jalan kalau kita ketemu panti asuhan, kita simpan dia di sana, oke? Oke. Tapi sebelum kita ke Jakarta, gue pengen kita berjanji. Kita gak akan pernah ngebocorin rahasia ini sama siapapun. Kalian bisa kayak gitu? Sekarang kalian ikutin sumpah setelah gua. Kita berjanji untuk tidak membocorkan rahasia ini sampai mati. Kita berjanji untuk menyimpan rahasia ini sampai mati. Kita berjanji untuk tetap menyimpan rahasia ini selamanya. Kita berjanji untuk tetap menyimpan rahasia ini selamanya.
Maaf Bu, kami sudah mencari anak Ibu, tapi kami tidak bisa menemukannya. Gimana bisa nggak ketemu? Teteh, harus sampai ketemu. Teteh, tenang. Saya mau bawa pulang anak saya tadi, tapi kata dokter anak saya harus tinggal di sini. Teteh, hilang di rumah sakit ini. Bu, tolong lepasin teman kami, Bu. Cepat. Tenang, Bu, tenang. Tenang, Teteh. Lepasin saya. Ibu, tenang, mohon bersabar. Kami akan semaksimal mungkin akan menemukan anak ibu sampai ketemu. Dengar ya, dengar kalian semua. Anak saya hilang di rumah sakit ini. Kalian semua harus tanggung jawab. Kalau nggak kalian semua berurusan sama polisi, saya akan laporkan kejadian ini ke polisi. Lihat itu semua. Lihat. Naila. Nisa, Teteh. Cari sampai dapat, ayo. Baik, Pak. Ayo cepat, cari. Gua nyetir lah. Bagas lu di belakang. Gas, lo masuk duluan ya. Yuk. Gas. Gas. Bagas mana? Bagas. Gas. Yang pun tuh anak kemana lagi sih? Bagas. Mana sih? Ya ampun. Ya Allah. Season terbaik harus di hadapan-Mu ya Allah. Hamba sangat kotor ya Allah. Lihat tuh si Bagas ngapain. Sujud-sujud gak jelas. Doa-doa gak jelas. Dia sendiri yang bikin kita masalah. Dia yang bikin kita mabuk. Lo yakin? Dia bisa tutup mulut? Mau bagaimanapun, dia itu tetap teman kita. Gue yakin. Bagas itu udah menyesali perbuatannya. Dan sekarang, dia lagi sujud. Dia lagi minta ampunan sama Allah. Kita semua di sini sahabat, oke? Kita harus bersatu. Kinan bener, Al. Kamu tuh harus sabar dikit. Kalau kita semua emosi, yang ada masalahnya makin gede. Tenang, Teh. Gimana Naila ya Allah? Nanti kita cari Naila sama-sama, Teteh. Teteh bawa Naila ke sini untuk disembuhin. Untuk diobatin. Tapi Naila malah diculik. Gak ada dia, sekarang dia hilang. Udah, Teh, udah. Teteh tenang. Teteh tenang. Udah, gue nyetir ya. Gue gak mau kalau si Bagas nyetir. Emang lo pikir dengan kejadian kayak gini gue masih pengen nyetir gitu? Gue trauma seumur hidup. Nah, terus siapa yang nyetir? Lu sendiri yang bikin kita mabok? Udah. Masalah kayak gini doang diributin lagi. Udah, gua nggak ngabisin semua minuman dari Bagas. Jadi gua sekarang sadar. Gua masih sanggup buat nyetir, oke? Mana kuncinya? Yakin lo? Yakin. Udah buruan. Ayo. Bagus deh. Di sana, Teh. Ada yang bisa saya bantu? Tolong. Anak saya. Ibu tenang dulu ya. Tolong air minum. Baik, Pak. Anak saya. Ini Bu, ini. Ini Ibu minum dulu, Ibu tenang ya. Ibu minum. Begini, Pak. Kami semenjak kemarin ada di rumah sakit. Karena keponakan saya yang berusia 3 bulan sakit, Pak. Tapi saat kami tertidur, keponakan saya hilang, Pak.
Dan pihak rumah sakit tidak ada yang tahu. Tolong temukan anak saya. Baik, saya akan bantu ibu. Saya akan bantu ibu mulai dari rumah sakit. Doakan saja yang terbaik. Kalau boleh tahu, di rumah sakit mana? Di rumah sakit Amanah, Pak. Tolong kalian cek rumah sakit Amanah. Cari keterangan di sana. Siap, Bang. Pak Said, ikut saya. Siap. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ayo, Teh. Maafin kami ya cantik. Gara-gara kami, kamu jadi kehilangan ibu kamu. Gua punya firasat. Bayi itu bakal ngedatengin malapetaka buat kita semua. Bu. Naila. Ibu! Saya benci sama kamu. Dapet perempuan sial kamu. Kamu mau apa? Kamu ada di saya bikin juara. Sekarang cucu saya mau kamu apain? Kenapa kamu murtadir dengan hidup saya? Kenapa kamu murtadir dengan hidup saya? Kenapa? Pak, saya minta sama Bapak dengan segala hormat penjarain perempuan ini, Pak. Masukin dia ke dalam penjara, Pak. Cucu saya hilang, nggak tahu udah di mana. Bu, tenang, tenang. Semuanya sedang dalam proses. Ibu siapa? Saya bekas mertua perempuan ini, Pak. Saya minta tolong sama Pak polisi. Tolong penjarain perempuan ini, Pak. Ini perempuan itu nggak ada hati nuraninya. Kalau dia becus jagain anaknya, cucu saya nggak akan hilang. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya bukan perempuan seperti itu. Tega Ibu fitnah Teh Anissa. Ibu pikir ada seorang ibu yang tega ngeliat anaknya sengsara. Lihat Teh Anissa, Bu. Susah payah demi kesembuhannya Naila, Bu. Bohong! Semuanya bohong itu. Saya tahu betul perempuan macam apa kamu. Nggak usah pura-pura, Anissa. Nggak usah kamu pura-pura. Nenek jahat. Enggak, Aska. Bukan nenek yang jahat. Tapi mama kamu. Aska sini sama Ibu Yuna. Bu, saya mohon kalian berdua tenang. Ya. Kabar, Pak. Kami bawa saksi mata. Menurut saksi, dia bertemu seseorang dengan baju perawat dan membawa kabur anak itu. Oh, boleh tolong ibu ceritakan bagaimana kejadiannya? Ceritanya bagaimana, Bu? Jadi begini ceritanya, Bu. Astagfirullahaladzim. Maafin Ibu. Pak, anak saya diculik kata Ibu itu. Sama seorang perempuan yang menjabat jadi suster. Tolong. Jadi sekarang ibu masih ingat wajah dari penculik itu? Masih, Pak. Ya udah kalau gitu ibu sekarang ikut petugas untuk membuat sketsa dari wajah penculik itu. Baik, Pak. Silakan, Bu. Dede Naila kemana? Sini Aska sama Ibu. Lepas. Nih Aska sama saya, Bu. Saya nggak sudi. Cucu saya dirawat sama kamu. Bu, enggak. Aska anak saya. Aska cucu saya. Ayo Aska. Jangan bawa Aska pergi. Ibu jangan bawa Aska pergi. Ayo sama Ibu. Ibu. Kita sekarang harus semangat ya, Teh. Kita cari Naila. Kita cari Naila, Teh. Ya, Teh.
Ngapain sih lu ngurus bayi itu sampai segitunya, Fir? Maksud lo apa? Lu dengerin gue ya, Fir. Itu bayi merupakan bukti satu-satunya yang menghubungkan kita semua sama cewek yang ditabrak sama Bagas barusan. Kita kan udah sepakat kalau kita tuh mau bawa bayi ini. Kita kan udah nabrak ibunya, apa lo tega ninggalin bayi ini di hutan terus mati kedinginan? Iya? Ya nggak bisa kayak gitu dong, Fir. Gue nggak suka aja. Al, udah deh, nggak usah debat. Pokoknya gue pengen nanti di depan kita ketemu panti asuhan, kita simpen bayi itu di sana. Nah, lo jangan diem aja dong, Nan. Lo lakuin sesuatu, Nan. Jangan mentang-mentang si Safira itu yatim piatu, jadi lo bela dia, Nan. Udahlah, Al. Lo nggak usah lebay. Apa? Gue lebay? Nan, gue bicara fakta, Nan. Kalau kita tetap bawa bayi itu, kita semua dalam masalah besar, Nan. Berhenti! Berhenti! Gas, lo kenapa sih, Gas? Gas! Gue udah bunuh orang. Gue udah bunuh orang. Fir, bisa nggak sih lu suruh anak itu diam, Fir? Dia tuh nggak mau diem karena dia tuh kelaparan. Dia tuh butuh susu. Gue ikut. Gue bilang juga apa kan, Nan? Kan baliknya pagi aja. Apaan sih lu? Lu sekarang mau nyalain gue lagi? Nggak jelas lu, Al, marah-marah mulu. Udah sekarang kita mau beli susu doang kan? Ya? Yuk, ngapain di sini? Saya lagi cari perempuan ini yang ada di sketsa ini. Bu, kalau lihat perempuan yang ada di sini, tolong kabari saya ya. Oh iya, nanti saya Soalnya keponakan saya hilang. Siza, Teteh kenapa? firasat Teteh, Naila ada di sekitar sini. Pokoknya Teteh ngerasa Naila itu ada di sekitar sini, deket banget sama Teteh sekarang. Apa jangan-jangan penculiknya Naila ada di sekitar sini, Teh? Kita cari ya, pencar. Ya, Teh. Aku kesana ya, Teh. Ya. Naila. Naila anak ibu. Apa itu kamu, Nak? Naila! Naila! Bu, ini anak saya, Bu. Naila, apa-apaan kamu? Ini anak saya. Lepasin anak saya. Sembarangan. Ngaku-ngaku anaknya, anak saya juga. Sama ibu. Ini anak saya, tahu? Apa itu Naila? Ini penculiknya. Ini penculiknya. Jangan sembarangan nuduh ya. Saya bukan penculik bayi. Ini anak saya. Teh, ini bukan penculiknya Naila. Lihat sama di sketsa. Beda kan? Sekarang Teteh lihat bayinya. Sembarangan aja nuduh-nuduh. Bukan kan? Bu, maaf ya. Maaf. Makanya lain kali lihat-lihat dulu. Jangan sembarangan nuduh. Ini anak saya. Udah pergi sana. Ayo, Teh. Ayo. Gimana? Ada susunya? Ada, Fir. Tadi aku juga sekalian beli botolnya, terus aku minta cuciin sama kasirnya, terus juga aku tadi sekalian aja minta bikinin susunya. Oh iya, aku juga tadi sekalian beli Pampers. Makasih ya. Udah nggak ada lagi kan yang mau dibeli, Fir?
Bagas mana? Fir, Bagas mana, Fir? Kapan keluarnya? Aku nggak ngeliat dia keluar. Ya Allah, saya telah membunuh seseorang. Dan saya menyebabkan seorang bayi kehilangan ibunya. Bagaimana saya bisa hidup dengan rasa bersalah itu, ya Allah? Itu Bagas. Ngapain sih dia di tengah jalan? Ya ampun. Tuh anak bikin masalah mulu deh ah. Bagas! Gas! Lu apa-apaan sih? Kenapa kalian nolongin gua sih? Gua udah gak pantas hidup, gua pantas mati. Gas! Lu kalau mau bunuh diri, jangan di sini, Gas! Di rumah lu aja! Jangan tambah masalah buat kita, Gas! Sekarang kita masuk mobil, ayo! Gua nggak mau! Kesabaran gua udah habis ya, Gas! Lu mau gua ajar ah? Hei, ayo! Udah. Sebaiknya lu pergi ke mobil duluan sekarang. Biar gue yang ngomong sama Bagas. Oke? Serah lo! Gas. Sorry banget sebelumnya. Tapi lo nggak bisa kayak gini terus, Gas. Lo nggak bisa bertindak semau lo. Itu semua cuma bisa bikin kita kerepotan. Gas, dengerin gue please. Dengerin gue ya. Dengerin gue, sahabat lo ini. Oke? Lo nggak usah dengerin apa kata-kata Alvaro. Nggak usah dimasukin ke hati lo. Nah, Gas. Gue gak tahu harus ngapain lagi, Nat. Gue ngerti. Gue ngerti banget, Gas. Kondisi kita sekarang lagi kayak gini, tapi please, gue mohon sama lo, gue mohon. Lo harus tetap tenang. Lo harus tetap tenang, oke? Lo harus ingat, kita semua sahabatan dari kecil, ya? Kita hadapin masalah ini bareng-bareng. Lo gak sendirian, Gas. Lo gak sendirian. Oke? Ayo, bangun. Kita pasti kuat. Kita pasti bisa. Oke? Guys, ini kan kita udah di Jakarta. Kita simpen tuh bayi di panti asuhan, ya? Oh iya, ide yang bagus. Biar sekalian aja kita semua ketangkap. Kok ketangkap? Ya menurut kalian naruh bayi di panti asuhan tuh gampang. Yang ada kita ditanya-tanya, nemu bayi itu di mana? Kita mau jawab apa? Ya bilang aja kita nemu di jalan, kan gampang. Bayi yang ditemuin di jalan itu pasti diselidikin sama panti asuhannya. Belum lagi kalau polisi ikut campur, yang ada masalahnya makin panjang dong. Sarah bener. Kalau sampai masalah ini diusut, bisa-bisa polisi nemuin jenazah yang kita kubur di sana. Gue aja yang ngurus bayi ini deh. Gue yang salah, gue udah nabrak ibunya. Biar gue yang tanggung jawab. Lu, Gas, lu ngurus diri sendiri aja nggak becus. Apalagi lu ngurus bayi. Ngurus bayi itu nggak gampang, Gas. Terus itu bayi diapain dong? Biar gue aja yang ngurus bayi ini. Lo mau bilang apa sih, Fir, sama papa lo? Ya gue tinggal telepon papa gue kok.
Gini aja. Gue ada rumah di Cilandak. Selama ini kosong. Fir, buat sementara kamu bisa urus bayi itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Safira, bagaimana liburannya? Lancar kan? Sampai kamu lupa telepon papa kemarin. Iya Pak, maaf ya Pak. Aku terlalu asik jalan-jalan sama teman-teman, jadinya lupa deh ngabarin Papa. Pak, kemungkinan aku mau tambah liburannya di Puncak untuk beberapa hari ya? Safira, kamu inget kan? Hari Kamis kamu ada wawancara kerja. Sekarang hari Senin loh. Iya Pak, aku inget kok. Pokoknya aku pulang sebelum Kamis ya Pak ya. Iya udah Papa baik-baik di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safira. Saya kok merasa sepertinya Safira menyembunyikan sesuatu. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama anakku, Safira. Sekali lagi gue minta maaf atas kejadian tadi. Iya udah gas, lu istirahat total. Gak usah terlalu mikirin masalah ini. Gak usah mikirin Safira, oke? Tas lo. Nan, gue balik duluan ya. Gue sama Sarah naik taksi aja. Gak usah. Nih, lu pakai aja mobil gue. Oke. Thank you, bro. Sarah. Yuk. Yaudah, kalau gitu gue masuk duluan ya. Ya. Yuk. Sar! Sar, tunggu Sar! Sar, kamu mau kemana, Sar? Aku mau pulang naik taksi. Aku antar kamu. Masa kamu pulang sendirian? Udah gak apa-apa, santai kok. Enggak, Sar. Aku antar kamu ya. Ingin kau sadari berat hati ini melihat. Sar, kamu kenapa sih, Sar? Kalau kamu punya masalah kan kamu bisa cerita sama aku. Sar, aku mohon, Sar. Cerita sama aku, Sar. Kamu kenapa? Bodohnya aku membuatmu pergi. Please. Mungkin ini semua salah. Oke. Pokoknya kalau kamu gak mau aku antar, aku bakal terus tanyain kamu. Pilih yang mana? Hingga harus dia
Ayo. Genggam tanganmu, ku ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kini ku hanya bisa sesali bodohnya. Di sini ada beberapa kamar. Di lantai 2 juga ada. Dan di lantai ini kamu tinggal pilih aja kamu tidur di mana. Dan kamu kalau misalnya butuh apa-apa, dapurnya sebelah sana. Kayaknya aku tidur di kamar bawah aja deh supaya nggak repot ya. Oh, gitu. Yaudah kalau gitu, ayo aku anterin. Ayo, masuk ya. Maaf banget ya. Pasti debuan, soalnya udah lama banget gak dipakai. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar aku yang beresin. Ya. Fir. Aku yakin ya, kalau nanti kita udah nikah, kamu itu pasti bakal jadi ibu yang baik banget buat anak-anak kita yang banyak gitu. Kamu nih apa sih? Gombal aja kerjaannya. Udah aja jangan berisik, nanti kalau bayinya bangun gimana? Aku gak gombal, aku beneran. Shh, Kinan. Oh iya, Mama. Sana. Keluar. Oke. Kinan, kamu di mana? Kok belum nyampe? Ini Kinan udah sampai Jakarta kok, udah Mama tenang aja ya. Coba ini mah jalanannya macet, jadi agak lama. Tapi Kinan pasti sampai kok bentar lagi ya. Aduh, gimana kalau macetnya lama? Aduh, nanti kamu telat. Pasti gara-gara perempuan itu kamu gak sampai-sampai. Makanya jangan pergi sama perempuan itu. Mama kan sudah bilang kalau dia bakalan ngerepotin kamu. Mama gak mau tahu ya. Setengah jam lagi kamu harus sudah sampai di kantor. Titik. Mama tuh biasanya marah-marah mulu. Mama kamu telepon ya? Iya, Fir. Ya udah, kamu sekarang berangkat ke kantor, Gi. Tapi kamu gimana? Udah, tenang aja. Aku bisa ngurus bayinya sendiri kok. Lagian kalau nanti meeting kamu berantakan, yang ada mama kamu malah tambah gak suka sama aku. Yaudah, aku pergi dulu. Tapi kamu harus janji sama aku. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku. Iya, aku janji.
Kenapa? Kok ngeliatin aku kayak gitu sih? Emangnya nggak boleh? Ya aneh aja. Dari kemarin itu kamu ngindarin aku terus. Sekarang kayak gini. Gak mau pulang. Aku harus kasih tahu Al. Semakin aku menundanya, semakin buruk jadinya. Kamu kenapa sih? Ada yang mau kamu omongin sama aku? Jangan kayak giniin aku terus tuh. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku kasih tahu ke kamu. Soal aku. Tentang kamu? Ya aku tahu lah tentang kamu. Kalau kamu itu cinta sama aku. Kamu itu sayang sama aku. Aku udah tahu itu sayang. Ya udah. Sekarang kamu pulang, ya. Kan kita itu udah ngelewatin hari yang sangat berat. Kamu butuh istirahat. Al, aku itu cinta sama kamu. Iya, aku tahu. Dan cuman kamu yang ada di hati aku satu-satunya. Ya, aku juga sama. Tapi apa? Hah? Tapi aku nggak bisa nikah sama kamu. Sarah! Kita harus bicara, Sarah! Siapa kamu? Mau apa masuk ke dalam rumah saya? Saya harus bicara sama Sarah sekarang juga, Om. Siapa yang izinin kamu masuk ke dalam rumah saya? Dia Alvaro, teman kuliahnya Sarah. Oh, jadi kamu yang namanya Alvaro? Iya, Om. Bagus. Kebetulan kamu ada di sini. Saya punya sesuatu buat kamu. Undangan buat kamu. Kamu bisa datang untuk menghadiri pertunangan Sarah. Jadi ini penyebab kesedihan Sarah selama di puncak. Tapi kenapa Sarah nggak bilang sama gua? Acaranya minggu depan. Al, aku tuh cinta sama kamu. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak bisa nikah sama kamu. Pasti Sarah terpaksa bertunangan sama orang lain. Karena dia cuma cinta sama gua. Sarah! Mau apa lagi sih kamu? Jelas-jelas Sarah nggak mau bicara sama kamu. Dan kamu nggak bisa seenaknya menerobos semua orang sembarangan. Sebaiknya kamu jangan ganggu Sarah lagi, ya? Sarah, keluar Sarah! Aku bisa bicara sama kamu, Sarah! Sarah, keluar, Sarah, aku mohon, Sarah! Sarah tidak mencintai kamu. Dan kamu harus tahu itu. Om salah, Om. Sarah cinta sama saya, Om. Jangan paksa Sarah untuk nikah dengan orang yang dia tidak cintai, Om. Kami sama sekali tidak pernah memaksanya. Sarah sendiri yang mengambil keputusan ini dengan sadar. Benar, Nak Alvaro. Sarah sekarang ini sudah memutuskan untuk menikah dengan Bima. Sarah, keluar, Sarah! Bicara sama aku sekarang, Sarah! Keluar, aku mohon, Sarah. Kamu yang seharusnya keluar dari sini. Mau berurusan dengan polisi? Maafin aku, Al. Sarah, keluar, Sarah!
Bilang sama bapak kamu kalau kamu cuma cinta sama aku, Sar. Sar! Cukup! Cukup! Lebih baik kamu keluar dari sini. Sarah keluar, Sar! Sarah keluar! Om gak usah memaksakan kehendak sama Sarah, Om. Apa urusan kamu? Sarah itu anak saya. Saya tahu, Om. Sarah itu anak Om, saya tahu. Tapi Sarah itu bukan barang yang bisa Om perjualbelikan, Om. Sarah punya hak. Dia mau nikah dengan siapa? Memangnya kamu itu siapa? Ngatur-ngatur saya. Maafin aku, Al. Aku terpaksa ngelakuin ini, aku gak bisa ngebantah keinginan Papa. Nah, Alvaro, sebaiknya kamu pulang, ya. Enggak, Tante. Saya nggak akan pulang sebelum saya bicara dengan Sarah sekarang. Sarah! Oke. Saya akan izinkan kamu bicara dengan Sarah. Tapi setelah kamu bicara dengan Sarah, kamu harus janji sama saya untuk tidak mengganggu anak saya lagi. Sarah, Papa kamu mau bicara. Ma, aku mau batalin pertunangan ini, Ma. Ma, aku cinta sama Alvaro. Mama paham. Mama paham sekali akan perasaan kamu. Dan Mama juga tahu apa yang kamu rasakan sekarang ini, Sarah. Tapi kamu mau kan menyelamatkan keluarga kita? Kalau Papa tidak membayar hutang-hutangnya, dia akan... Sa, kamu jangan diem aja dong, Sa. Jangan biarkan orang tua kamu memaksakan kehendak kamu menikah dengan orang yang kamu gak suka, Sar. Kamu juga punya keinginan, Sar. Bilang sama mereka, Sar. Kalau Papa tidak membayar hutang-hutangnya, dia akan di... Sar. Sar. Kenapa sih kamu harus bikin semuanya jadi semakin sulit, Al? Tadi kamu di mobil bilang, Sar, sama aku kalau kamu cinta sama aku. Dan kamu bilang kalau kamu... Pernikahan dan mencinta itu dua hal yang berbeda, Al. Kalau aku bilang aku cinta sama kamu, bukan artinya aku harus nikah sama kamu. Maksud kamu apa? Aku nggak mungkin dan nggak akan pernah bisa nikah sama kamu. Tapi kenapa kamu tadi di mobil bilang kamu cinta sama aku, Sar? Kenapa sekarang kamu jadi bilang kayak gini? Kamu bisa lihat sendiri, Al. Hidup aku sama hidup kamu tuh jauh berbeda. Aku udah terbiasa dengan hidup yang kayak gini dan kamu gak akan bisa bandingin. Hidup kita bertolak belakang, jadi mendingan kita udahan. Aku harap kamu bisa bahagia, ya? Enggak, Sarah. Kamu tahu, Sarah, aku nggak bisa bahagia tanpa kamu, Sarah. Kamu tahu itu. Aku cinta sama kamu, Sarah. Aku cinta. Cukup! Jangan lagi pergi dari hidup. Hubungan kita udah selesai. Enggak, Sarah, buka, Sarah, aku mau, Sarah, buka, Sarah.
Tinggalin aku, San. Rasa bahagia ingin selalu bersama. Maafin aku, Al. Maafin aku. Mudah-mudahan ya ada orang yang mengenali perempuan ini. Iya teh. Semoga dengan usaha kita ini Naila cepet ketemu ya teh. Yaudah yuk, kita bagi-bagian sekarang. Kesana yuk teh. Yuk. Takkan pernah terbalaskan, hangat dalam dekapanmu. Ya sayang, kenapa nangis sayang? Lapar ya? Sebentar ya. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu. Maaf mas, saya cari anak saya. Kalau lihat ini, tolong hubungi saya ya. Perempuan ini yang menculiknya, nanti kalau mas lihat ada perempuan yang seperti ini, tolong hubungin saya mas, ini Terima kasih mas. Terima kasih untuk kasih sayang. Pak, mas, kalau lihat, mas, tolong hubungi saya ya. Tolong hubungin saya, ini nomornya. Saya cari bayi saya ini mas, tolong hubungin saya ya mas. Takkan mampu. Minum susu nggak mau. Kenapa? Hah? Aduh, aku harus gimana ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Badan kamu panas banget, Mas. Memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu. Teh. Ayo teh, kita semangat cari Naila. Semangat teh. Di dalam perjanjian ini, apabila terjadi perceraian antara Bima dan Sarah, maka semua kekayaan akan jatuh ke tangan Bima. Sarah tidak berhak mendapatkan apapun. Sarah, tanda tangan surat perjanjian ini. Safira. Wah, Bayi siapa itu?